Oke, balik lagi bareng saya Ampo pastinya sob ya. Dan kali ini kita akan memperbaiki HP Oppo A31 yang habis terkena air. Kata orangnya HP-nya habis berenang, tapi airnya tidak terlalu dalam katanya. Kisaran hanya beberapa jengkal di atas permukaan air laut. Nyemplung, sempat nyala juga katanya sob ya, tapi hanya beberapa saat. Kemudian mati suri lagi dan setelahnya is dead forever. Makanya sob ya, jangan dulu dinyalakan HP-nya kalau habis terendam air. Lakukan tindakan penyelamatan pertama dulu. Diusahakan cabut baterainya, kemudian jemur handphonenya seharian. Kalau malam masukin ke dalam beras. Perhatikan lagi jatuhnya handphonemu di mana sob ya. Kalau jatuhnya di got tetangga, nggak apa-apa kamu masukin ke dalam beras. Kemudian dimasak berasnya. Baru bilang kok, masih mau kok. Oke, jadi kalau handphonemu habis terkena air seperti HP ini, kalau layarnya mati dan saat dicolokin casnya tidak ada respon di layarnya sama sekali, kamu restart dulu handphonemu dengan cara menekan tahan tombol power plus tombol volume bawah. Tahan sob ya sampai bergetar handphonenya. Kalau kamu merasakan ada getaran di handphonenya, berarti kita bisa lanjutkan memperbaiki HP-nya. Dan HP ini bergetar sob ya. So, jadi simak video caraku memperbaiki HP Oppo A31 yang habis terendam air berikut ini. Let's go story saso. Satu, membongkar mesin HP-nya. Untuk mengecek kerusakan handphone yang terkena air, langkah pertama kita harus bongkar mesin handphonenya sob ya. Memastikan bagian-bagian mana saja bekas yang terkena air. Biasanya kalau mesin handphone yang habis terkena air itu jauh lebih membekas daripada luka hati kamu yang orang lain tidak tahu. Luka berat. Di handphonenya beda sob ya, hanya meninggalkan karat dan korosi. Jadi mudah untuk dibersihkan dan dipresisi kembali seperti semula. Kalau luka hatimu harus banyak refreshing atau banyak mendekatkan diri gitu. Nggak usah banyak khotbah, kita bongkar handphonenya. Pasang headsetmu, let's break it down. Nah, kalau berhasil kita bongkar handphonenya dan melepas mesin handphonenya seperti ini, kita cek satu persatu komponennya sob ya. Memperhatikan satu persatu sedetail mungkin. Kalau kalian merasa handphonenya bersih dan gak ada karat atau korosi sama sekali, berarti handphonenya baik-baik saja. Gitu, ya kan? Selanjutnya kita cek bagian soket-soketnya, baik soket fleksibel LCD-nya maupun soket konektor casnya. Dan bisa kalian lihat sendiri untuk bagian soket-soketnya juga bersih, ya kan? Lantas rusaknya di mana sob ya? Aku rasa menurut keintiman panca pertukanganku, tukang servis, ya kan? Feelingku mengatakan kerusakannya ada pada sambungan fleksibel LCD-nya. Tapi sebelum kita lanjut ke jalur LCD-nya, kita pastikan lagi kesehatan mesin handphonenya dengan cara mengeceknya menggunakan voltmeter seperti ini. Kita cek dulu sob ya. Kalau kita pasang jarumnya yang berwarna merah ke plus handphonenya dan kabel hitam ke minus handphonenya dan ada pergerakan di jalur ampernya seperti ini, berarti mesin handphonenya normal. Nah, ada pergerakan sob ya. Jadi kita lanjutkan bongkar LCD-nya.
Saat kamu bongkar baterainya dan kamu mau lepas LCD-nya, diperhatikan bagian ini sob ya, plastik penutup belakang LCD-nya. Yang ini nih, kamu lipat dulu seperti ini, biar rapi saat kamu pasang balik fleksibel LCD-nya. Nah, seperti ini, biar kamu bisa leluasa melepas LCD dari frame dudukannya. Kemudian kita lanjut lepas LCD-nya. Karena LCD-nya kita mau lepas utuh, jadi kita harus ekstra hati-hati dalam pelepasan LCD-nya. Dan di sini sengaja aneh nggak pakai blower sob ya, biar kamu bisa tahu cara melepas dan memasang LCD dengan utuh tanpa peralatan yang mahal gitu. Ya, biar kamu bisa terapkan di rumahmu. Nah, untuk melepas LCD, aneh hanya pakai lempengan besi dan plastik tipis yang bisa kamu temukan di rumahmu. Dan intinya ada di minyak kayu putih caplang yang ada elangnya. Ingat, yang ada gambar elangnya. Tinggal disapuin di sisi-sisi LCD-nya seperti ini. Tunggu beberapa saat sampai minyaknya meresap ke dalam LCD-nya. Kemudian goreng. Maksudku kamu sisip-sisip seperti ini. Alon-alon aja mas ya. Pasti LCD-nya akan ngangkat sendiri. Kalau sudah berhasil kamu lepas LCD-nya, kita lanjut buka fleksibel LCD-nya yang ada di bagian bawah sini. Kita buka seperti ini, lepas pelan-pelan, kemudian kita cek kronologinya. Dan ya, kita semakin mendekati titik terang dalam mengungkap tabir kasus kepalsuan. Dan ternyata disinilah letak permasalahannya, fleksibel LCD-nya korosi, korslet jalur LCD-nya. Jadi LCD-nya real yang sudah rusak dan gak layak pakai lagi. Sekarang kita tinggal ganti LCD-nya. Nah, gimana cara ganti LCD-nya biar rapi? Simak terus videonya. Let's go story. 2. Membersihkan frame LCD. LCD retak, LCD blank putih. Sering terjadi sob ya saat seseorang pasang LCD. Dites di luar LCD-nya menyala dengan normal, tapi saat selesai pemasangan dan sudah dilem dengan serapi mungkin, terkadang LCD-nya bergaris, nggak ada gambar, dan lain sebagainya. Terjadi hal seperti itu karena saat mau memasang LCD, kamu nggak bersihkan sedetail mungkin frame LCD-nya dari sisa-sisa lem LCD lamanya. Kadang juga masih ada sisa-sisa pecahan kaca yang lupa kamu bersihkan. Nah, hal-hal kecil seperti itu yang bisa membuat song saat kamu pasang LCD. Biasanya kalau kita sudah oleskan lem LCD, kita pasti buru-buru langsung pasang gitu saja, kemudian mengikat karet karena takut lemnya akan kering. Dan yang terjadi saat packingan terakhir, gara-gara diikat karet dengan kuat, akhirnya LCD-nya jadi rusak, bergaris. Parahnya lagi retak LCD-nya gitu. Sebelum kalian pasang LCD-nya, jangan lupa juga sob ya, membersihkan jebakan Batman-nya, jebakan perusahaan sob ya. Perhatikan, lepas segel yang menempel di sisi LCD-nya, ratakan dan bersihkan sebersih-bersihnya. Karena kertas segelnya juga bisa jadi penyebab LCD-nya jadi rusak saat kamu presisi LCD-nya. Apalagi kalau kertas segelnya tebal gitu. Cara pasang LCD yang benar itu seperti ini.
Oke, sambil pasang LCD, promosi dulu bosku. Bagi kamu yang butuh LCD dan mau mengganti LCD-nya sendiri, baik LCD HP Oppo, Vivo, Xiaomi, Realme, Samsung, dan iPhone, papan konektor cas dan lain sebagainya, kamu bisa cek kolom deskripsi di video ini. Di bawah sob ya, sudah aku taruh link toko pembeliannya. Kamu bisa cek harga dulu sebelum belanja online maupun belanja offline, sebagai perbandingan harga buatmu gitu. Thanks, kita lanjut.
Nah, selesai sob ya, kita pasang LCD-nya. Kamu bisa lihat sendiri kualitas hasil pemasangannya. Silahkan berkomentar kalau ada yang kurang. Dan seperti itulah kalau Anda pasang LCD, mencoba memberikan yang terbaik buat user. Karena bukan saja kepuasan user yang kita pikirkan kalau ganti LCD ataupun nyervis HP user. Yang kita pikirkan adalah diri kita sendiri. Dampak dan kerugiannya balik ke kita sob ya. Karena kalau terjadi kesalahan kerja, yang rugi itu adalah kita sendiri. User nggak mau tahu kalau kita nombok, itu urusanmu, dan komitmen kerjanya sudah seperti itu jadi user. Yang jelasnya user terima jadi, puas dengan hasil kerja kita, terkadang menyisipkan uang tips gitu kalau beruntung. Dan alhamdulillah sob ya, kerjaan kita hari ini bisa terselesaikan. Handphonenya bisa menyala dengan normal, LCD-nya berfungsi dengan normal. Tinggal tunggu notanya cair, kemudian ngopi, ngerokok sambil berdoa. Apakah esok hari anak-anakku dapat makan? Oh Tuhan, beri setetes rezeki. Nah gimana sob, gampang kan cara mengatasi HP Oppo A31 yang habis terkena air? Seperti itu sob caraku menangani HP Oppo atau HP Android lainnya yang habis kecebur air. Kamu bisa terapkan cara ini kalau ada HPmu yang habis terkena air. Kalau nggak percaya kamu bisa celupin dulu HPmu kemudian terapkan cara ini sob. Aku yakin kalau nggak bagus pasti akan jadi baru lagi. Jangan sob ya, yang namanya barang apa saja baik murah maupun mahal dijaga sebaik mungkin. Karena semuanya itu adalah barang titipan gitu, ya nggak? Oke, mudah-mudahan video tutorialnya ada manfaatnya buatmu. Tetap semangat, saya Ampo, dadah semuanya.